Suatu malam, seorang suami sedang duduk bermain HP di ruang tamu. Tidak lama kemudian, istrinya datang dengan ekspresi datar memberikan secangkir kopi pada suaminya. Setelah kopi berpindah tangan, si istri pun akan berenjak pergi ke belakang. Tapi si suami keburu berkata pada istrinya, "Mah, maafin papa soal kemarin ya." Kemudian si istri pun menjawab, "Iya, gak apa-apa, tapi jangan diulangi lagi." "Iya, Mah, papa janji. Makasih ya kopinya." Ujar si suami meminta maaf dan akan segera menyeruput kopi tersebut. Tapi sebelum kopi itu diseruput, si istri segera meminta kopi yang sedang dipegang suaminya dan berkata, "Sini kopinya, jangan diminum. Mama buat lagi aja yang baru." "Loh, kok buat lagi yang baru? Memangnya kopi ini kenapa, Mah?" Di tengah kebingungan suaminya, si istri segera menjawab, "Kopi ini tadi udah Mama kasih racun." Sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya, kamu bisa dukung channel ini dengan cara paling mudah kok. Tinggal klik like dan subscribe. Seorang pembantu rumah tangga bernama Juminten dipecat oleh majikan perempuannya dan dia tidak mendapatkan gaji terakhirnya. Juminten pun pulang dan mengadu ke sahabatnya yaitu Inem. Tapi Inem malah memarahi Juminten. "Bodoh kamu Jum, kalau gaji terakhir kamu gak dibayar, mending kamu ambil aja barang-barang yang berharga punya majikan kamu, biar kamu gak rugi banget." "Tenang Nam, walaupun saya gak dikasih gaji terakhir, saya sudah sandra anak majikan saya." Mendengar itu, Inem pun kaget lalu berkata, "Hah? Disandra? Gila kamu Jum, bisa ditangkap polisi kamu. Sekarang di mana anak majikannya kamu sekap?" Kemudian dengan tenang Juminten menjawab, "Saya sandra di sini Nam, di dalam perut saya udah 3 bulan." Suatu malam, Udin disuruh emaknya ke warung. "Udin." "Iya, Mak. Mah minta tolong beliin obat nyamuk dong di warung. Nih duitnya." "Oke, Mak." Lalu Udin pun berangkat ke warung. Tapi baru saja keluar rumah, Udin udah balik lagi. Emaknya pun heran, lalu bertanya, "Loh, kok kamu disuruh beli obat nyamuk udah balik lagi, Tin? Obat nyamuknya mana?" Mendengar emaknya bertanya, Udin pun menjawab, "Udin lupa nanya obatnya, Mak. Emang nyamuknya sakit apa sih, Mak?" Pada suatu sore yang tenang, seorang gadis kecil yang baru duduk di bangku SMP tampak gelisah. Ia mondar-mandir di kamar sambil sesekali mengelus dagu seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. Akhirnya, ia pun keluar kamar dan menghampiri ibunya yang sedang melipat baju di ruang keluarga. "Bu, aku mau tanya sesuatu, tapi jangan ketawa ya." "Iya sayang, ada apa?" "Tadi pas aku mandi, aku lihat di bagian bawah pusar aku kayak ada rambut halus mulai tumbuh loh Bu." Mendengar itu, ibunya pun tersenyum lembut, lalu dengan suara tenang menenangkan sang anak. "Oh, itu tandanya kamu mulai tumbuh besar nak. Semua perempuan juga akan mengalami hal yang sama. Dan tempat tumbuhnya itu biasanya kami sebut si monyet. Jadi wajar kalau si monyet mulai tumbuh bulu, iya kan?" Mendengar itu sang anak pun tampak lega, seolah beban batinnya terangkat. Lalu ia mengangguk dan kembali ke kamar sambil tersenyum. Malamnya saat makan malam bersama, si anak gadis remaja tiba-tiba merasa bangga dan ingin berbagi kabar barunya pada kakak perempuan yang sudah dewasa dan kuliah. "Kak, kakak belum tahu ya, si monyetnya aku udah mulai tumbuh bulu loh Kak." Si kakak yang sedang lahap makan ayam goreng pun langsung berhenti mengunyah. "Aduh dek, bisa enggak sih enggak ngomong yang aneh-aneh pas makan begini?" ujar si kakak yang menegur adiknya. Tapi si adik tetap kekeh, mau menunjukkan kalau dia sudah besar. "Ih, serius Kak, monyet aku udah berbulu. Kalau monyet kakak belum tentu udah berbulu." Mendengar adiknya mulai meledek, si kakak tidak mau kalah lalu berkata, Dek, kamu jangan bangga dulu ya. Sebelum monyet kamu tumbuh bulu, monyet kakak udah makan pisang." Di sebuah pos penjagaan yang dikelilingi hamparan padang pasir, terdapat sekelompok tentara yang dipimpin oleh seorang jenderal. Mereka menjaga pos tersebut sudah lebih dari 2 tahun. Kemudian sang jenderal memanggil salah satu anak buahnya, yaitu Udin. "Udin, kemari." "Siap jenderal, Udin siap melaksanakan tugas." "Gak ada tugas buat kamu, saya cuma mau tanya." "Siap, silakan jenderal." "Saya cuma mau tahu, selama kurang lebih dari 2 tahun ini, bagaimana sih cara kamu menyalurkan hasrat kamu?" "Siap,
Saya dan beberapa anggota lainnya selalu menggunakan onta, Jenderal. Terus kami... Hah? Onta? Gila juga ya kalian. Ya udah, saya cuma mau tahu itu aja. Kamu boleh berjaga lagi. Siap, Jenderal. Setelah anak buahnya pergi, sang jenderal pun pergi ke kandang onta yang tersedia di belakang pos penjagaan untuk stok bahan makanan mereka selama ini. Setelah di kandang onta, sang jenderal sempat ragu, tapi karena hasratnya sudah tak terbendung, dia pun segera mencari onta betina untuk dieksekusi olehnya. Keesokan harinya, sang jenderal kembali berbicara dengan anak buahnya yang bernama Udin. Din, benar juga apa kata kamu ya. Sama onta juga saya merasa puas loh, dan sampai bisa 3 ronde. Mendengar itu, Udin pun bingung, lalu bertanya, Siap, memangnya saya kemarin berkata apa sama jenderal? Loh, kan kata kamu kemarin, kamu sama yang lain suka menyalurkan hasrat kalian memakai onta. Siap, memang benar jenderal. Kami selalu menyalurkan hasrat kami memakai onta untuk pergi ke kota kembang. Lalu kami masuk ke rumah bordir, jenderal. Suatu pagi di sekolah, Udin sedang duduk melamun di bangkunya. Lalu temannya yang suka sok tahu, yaitu Tony, membisikkan sesuatu yang bikin Udin penasaran. Din, lu tahu nggak? Hampir semua orang dewasa nyimpen rahasia loh, ujar Tony. Kemudian dengan malas Udin pun berkata, terus? Ya lu tinggal bilang aja ke mereka. Aku sudah tahu semuanya. Kalau mereka dengar seperti itu, mereka pasti panik. Nanti kamu bisa dapat duit loh, lanjut Tony dengan senyum menyeringai. Udin tidak menanggapi, tapi ide itu menancap di kepalanya. Iseng-iseng siapa tahu beneran berhasil. Begitu pulang sekolah, ia membuka pintu rumah dan langsung berseru, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ujar ibunya menjawab salam. Bu, aku sudah tahu semuanya. Ibunya yang sedang menonton TV pun terkaget, menatap Udin dengan mata membesar. Dalam sepersekian detik, ia menyelipkan selembar uang 50 ribuan ke tangan Udin dan berbisik, Jangan bilang ke ayah ya, nanti ibu jelasin lagi sama kamu, ujar ibunya sambil ngeloyor pergi. Udin pun tertegun. Wah, beneran berhasil. Sore harinya, saat ayahnya pulang kerja, Udin menyambut di depan pintu. Kali ini dengan sedikit drama, ia menatap ayahnya dalam-dalam dan berkata pelan, Ya, aku sudah tahu semuanya. Mendengar itu, ayahnya langsung pucat. Ia melirik ke kanan dan ke kiri, lalu cepat-cepat menyelipkan uang 100 ribu ke saku baju Udin. Jangan sampai ibumu tahu ya, nanti ayah tambahin lagi. Malam itu, Udin tidur dengan senyum penuh kemenangan. Uang jajannya aman sampai minggu depan. Keesokan paginya, saat hendak berangkat sekolah, Udin membuka pintu dan bertemu dengan Pak Jaya, supir keluarga yang biasa mengantar ayahnya. Dengan percaya diri, Udin menatapnya dan berkata, Pak, aku sudah tahu semuanya. Mendengar Udin berkata, Pak Jaya pun sontak langsung terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia berlutut mengulurkan kedua tangannya dan berkata, Akhirnya, kamu sudah tahu juga nak. Sini nak, ayo peluk ayah kamu yang sebenarnya.